Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri Firdaus dengan NIM G701211101. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait farmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari obat paracetamol dengan zat aktifnya yaitu acetaminophen. Nah, maka dari itu, marilah kita sama-sama simak video berikut ini. Paracetamol atau acetaminophen adalah obat analgesik dan antipiretik yang populer dan banyak digunakan untuk meredakan sakit kepala dan nyeri ringan, serta demam. Obat digunakan sebagian besar sebagai obat resep untuk analgesik dan flu. Obat memiliki keamanan bagus pada dosis standar, tetapi mudah terjadi overdosis. Karena obat muncul pada banyak sediaan obat, hal ini mendorong terjadinya overdosis baik sengaja ataupun tidak disengaja. Berbeda dengan obat analgesik yang lain seperti aspirin dan ibuprofen, paracetamol tidak memiliki sifat anti radang. Jadi, paracetamol tidak tergolong dalam obat jenis obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Dalam dosis normal, paracetamol tidak mengiritasi permukaan bagian dalam lambung atau mengganggu gumpalan darah, ginjal, atau ductus arteriosus pada janin. Kata acetaminophen dan paracetamol berasal dari singkatan nama kimia bahan tersebut. Dalam versi Amerika, yaitu N-asetil para-aminofenol atau acetaminophen. Dalam versi Inggris, para-asetil aminofenol, yaitu paracetamol. Nah, paracetamol telah disetujui sebagai penurun demam untuk segala usia. WHO hanya merekomendasikan penggunaan paracetamol sebagai penurun panas untuk anak-anak jika suhunya melebihi 38,5 derajat Celcius. Namun efektivitas paracetamol sendiri untuk demam anak masih dipertanyakan jika dibandingkan dengan efektivitas ibuprofen. Mekanisme aksi utama dari paracetamol adalah hambatan terhadap enzim siklooksigenase, dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa obat ini lebih selektif menghambat COX-2 meskipun mempunyai aktivitas antipiretik dan analgetik, tetapi aktivitas antiinflamasinya sangat lemah karena dibatasi beberapa faktor. Salah satunya adalah tingginya kadar peroksida dapat lokasi inflamasi. Hal lain karena selektivitas hambatannya pada COX-2 sehingga obat ini tidak menghambat aktivitas tromboksan yang merupakan zat pembekuan darah. Nah, untuk farmasetika acetaminophen sendiri berdasarkan Farmakope Indonesia edisi ke-6 tahun 2020, paracetamol atau acetaminophen mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 102% C8H9NO2 dihitung terhadap zat kening. Untuk pemberiannya, serbuk hablur putih tidak berbau, rasa sedikit pahit. Untuk kelarutannya sendiri, larut dalam air mendidih dan dalam natrium hidroksida, mudah larut dalam etanol. Kemudian untuk penyimpanan, yaitu disimpan dalam wadah tertutup rapat, tidak tembus cahaya, disimpan pada suhu ruang, terlindung dari kelembaban dan panas. Untuk farmakokinetik acetaminophen, yaitu acetaminophen dengan indikasi demam dan nyeri ringan dengan dosis untuk dewasa 500 sampai 1000 mg setiap 4-6 jam sesuai kebutuhan, maksimal 4000 mg setiap hari. Rekomendasi dosis dan produk sediaan yang tersedia mungkin berbeda di setiap negara. Untuk anak-anak 3-5 bulan dengan 60 mg, 6-23 bulan yaitu 120 mg, 2-3 tahun yaitu 180 mg, 4-5 tahun yaitu dengan 240 mg. Nah, untuk efek sampingnya yaitu dapat menyebabkan ruam, pruritus, eritema, urtikaria, takikardia, mual, muntah, kemerahan pada selaput lendir dubur atau subdubur. Selanjutnya untuk interaksi obat, mengurangi tingkat penyerapan dengan kolestiramin, peningkatan penyerapan dengan metoclopramid dan domperidon. Penggunaan paracetamol dalam jangka panjang dapat meningkatkan efek antikoagulan
warfarin, dan kumarin lainnya, sehingga meningkatkan resiko pendarahan. Untuk interaksi makanan, acetaminophen dapat meningkatkan resiko hepatotoksisitas dengan alkohol. Tingkat penyerapan dapat berkurang bila diberikan bersamaan dengan makanan. Untuk kontraindikasinya, yaitu gangguan hati berat atau penyakit hati aktif. Nah, untuk penyimpanannya sendiri disimpan antara suhu 20-25 derajat Celcius. Untuk sediaan injeksi, jangan dibekukan atau didinginkan. Untuk suplai rektal, simpan pada suhu antara 2-27 derajat Celcius. Jangan membekukan. Rekomendasi penyimpanan mungkin berbeda untuk masing-masing negara pada sediaan ini. Selanjutnya untuk mekanisme kerjanya, paracetamol dengan turunan para-aminofenol yang menunjukkan tindakan analgesik dan antipiretik serta aktivitas antiinflamasi yang lemah. Mekanisme efek analgesiknya belum sepenuhnya diketahui, tetapi mungkin berhubungan dengan penghambatan sintesis prostaglandin di sistem saraf pusat dan pada tingkat yang lebih rendah melalui penyumbatan perifer pada pembangkitan impuls nyeri. Ini menghasilkan antipresis dengan menghambat pusat pengatur panas di hipotalamus. Untuk farmakokinetiknya sendiri, untuk absorpsi, acetaminophen diabsorpsi dengan baik setelah pemberian oral dan rektal, terutama diserap di usus kecil dengan penyerapan minimal dari lambung. Nah, penurunan tingkat penyerapan dengan makanan, waktu untuk mencapai konsentrasi plasma puncak sekitar 30 menit hingga 2 jam. Dalam penyediaan oral, kira-kira 2-3 jam untuk rektal dan untuk intravena kira-kira 15 menit. Untuk distribusi, obat ini didistribusikan secara luas ke sebagian besar jaringan tubuh kecuali lemak, melewati plasenta memasuki ASI dalam jumlah kecil. Volume distribusi sekitar 1 liter per kilogram, pengikatan protein plasma 10 hingga 25%. Selanjutnya, obat ini dimetabolisme terutama di hati menjadi konjugat sulfat dan glukuronida. Untuk ekskresinya terutama di urin 60 hingga 80% sebagai metabolit glukuronida, 20 hingga 30% sebagai metabolit sulfat, sekitar 8% sebagai metabolit sistein dan asam merkapturat, kurang dari 5% sebagai obat yang tidak berubah. Untuk waktu paru eliminasi sekitar 1 hingga 4 jam. Untuk golongan obat ini sendiri yaitu antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Untuk farmakodinamik acetaminophen, enzim siklooksigenase atau COX memiliki beberapa isoform. Yang paling dikenal adalah COX1 dan COX2. Walaupun keduanya memiliki kesamaan karakteristik dan mengkatalisis reaksi yang sama, terdapat perbedaan efek di antara keduanya. Enzim COX1 merupakan enzim yang diekspresikan oleh hampir semua jaringan di tubuh, termasuk platelet, dan memiliki peran dalam produksi prostaglandin yang terlibat dalam proteksi lambung, agregasi platelet, atur regulasi aliran darah renal, dan inisiasi pertusisi. Sementara itu, COX2 berperan penting dalam proses inflamasi dan dengan mengaktifasi sitokin inflamasi. COX2 juga banyak diekspresikan di ginjal dan diproduksi di prostaksiklin yang berperan dalam homeostatis ginjal. Aktivitas COX1 dan COX2 dipengaruhi oleh kadar asam arakidonat. Ketika kadar asam arakidonat rendah, maka prostaglandin akan dibentuk terutama dari COX2. Sementara saat kadar asam arakidonat tinggi, prostaglandin akan dibentuk terutama dari COX1. Kadar asam arakidonat ini juga mempengaruhi kerja paracetamol. Kadar yang rendah memiliki efek poten terhadap paracetamol dan kadar yang tinggi akan menghambat kerja paracetamol. Paracetamol memiliki efek analgesik dan antipiretik yang setara dengan OAINS. Sebagai analgesik, paracetamol menghambat prostaglandin dengan cara berperan sebagai substrat dan siklus peroksidase enzim COX1 dan COX2 dan menghambat peroksinetrase yang merupakan aktivator enzim COX. Sebagai antipiretik, paracetamol menghambat peningkatan konsentrasi prostaglandin di sistem saraf pusat dan cairan cerebrospinal yang disebabkan oleh pirogen.
Efek klinis paracetamol dapat terlihat dalam 1 jam setelah pemberian. Dalam beberapa studi ditemukan bahwa paracetamol dapat menurunkan suhu sebesar 1 derajat Celcius setelah 1 jam pemberian. Paracetamol tidak seefektif OAINS dalam meredakan nyeri pada artritis akut karena tidak dapat menurunkan kadar prostaglandin di cairan sinovial. Dibandingkan dengan OAINS, paracetamol memiliki efek samping ke sistem gastrointestinal yang lebih rendah. Oleh karena itu, paracetamol dapat digunakan untuk mengurangi nyeri pada pasien dengan riwayat ulkus peptikum. Baiklah, itulah video terkait farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari obat paracetamol. Nah, apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.